Ya, pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah memiliki kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Matius pasal 5 ini adalah khotbah pertama dari seri khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan khotbah di bukit ini merupakan pengajaran yang panjang dan latar belakangi Tuhan Yesus. Kalimat pertama yang diucapkan Tuhan Yesus ini sabda yang kita kenal dengan sabda di 7 perkataan Tuhan Yesus perkataan Tuhan Yesus di bukit. Ya, ini menjadi seri yang panjang. Waktu Tuhan Yesus ini mengajar, waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah, audiensnya adalah Yahudi, jemaatnya orang-orang Yahudi, karena saat itu kekristenan baru Antioquia, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saat itu waktu Tuhan Yesus mengucap sabda bahagia ini, itu adalah audiensnya semua orang Yahudi, ada kekristenan. Kebiasaan orang-orang Yahudi saat mereka berdoa di sinagog rumah ibadah. Nah, ada kalimat ucapan pemimpin yang namanya Hasan. Yang Hasan terus dalam worship leader-nya sebelum masuk dalam ibadah, mereka selalu mengucapkan kata-kata ini seorang miskin yang melayani. Mereka selalu mengucapkan itu setiap ibadah. Mereka mengucapkan ini aku, seorang miskin yang melayani. Kenapa orang Yahudi pemimpin ibadahnya itu mengucapkan ini loh Tuhan, orang miskin. Semua kami orang miskin. Ya, besok tanggal 17 adalah peringatan kemerdekaan kita yang ke-70. Kalau dahulu luhur kita mengalami penjajahan, itu masih ada di bangsa sendiri. Ya, penjajahannya itu benar-benar sesusah-susahnya, semiskin-miskinnya, sesengsara-sengsaranya. Leluhur kita masih ada di Indonesia, masih ada di bumi pertiwi. Kok susah kayak apa masih ada di negara. Tapi saat itu bangsa Israel, mereka itu dibuang. Ada beberapa dari suku bangsa kita yang bangsa Indonesia sama, yaitu mengalami waktu penjajahan dibuang. Mereka ke Suriname. Tetapi sebagian besar itu masih ada di Indonesia. Beda. Kalau orang Yahudi saat mereka mengalami penjajahan itu benar-benar dibuang, terasing dari negaranya. Mereka menjadi orang yang miskin. Dan yang miskin kedua itu apa? Saat mereka miskin yang kedua itu adalah mereka dosanya nggak diampuni. Bisa. Karena mereka orang Yahudi itu kalau tidak memberikan persembahan di kemah-kemah pertemuan, di bait suci, dosanya itu tetap. Itu diatur. Jadi mereka itu merasa miskin. Kalau mereka itu nggak memberikan persembahan, tidak memberikan persembahan ukupan, korban penghapusan dosa, itu tetap. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nama 4 ayat 1 sampai 35 ada di 2 Tawarik 29 ayat 21 bagaimana supaya orang-orang Yahudi itu bisa diselamatkan. Dan dua alasan inilah. Jadi mereka udah hidup di pembuangan, mereka miskin. Kenapa mereka tidak bisa memberikan persembahan? Memberikan persembahan untuk korban penghapus dosa dan yang lain-lain harus dilakukan pertemuan di bait suci. Sedangkan mereka jangankan ke bait sucinya sudah dirobohkan, bait sucinya dihancurkan, bait sucinya mereka dihancurkan. Ini peristiwa terjadi kapan? Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. 580 sampai 516 sebelum Masehi. Jadi selama 70 tahun orang Israel, orang-orang Yahudi ini mereka ada dalam pembuangan di Babel. Makanya mereka merasa
Setiap kali mereka berdoa, ini aku orang yang miskin kok melayani Tuhan. Ya, sekali lagi alasan yang pertama, mereka hidup jauh dari pembuangan Babel. Terus kemudian yang kedua, sudah hidup dalam pembuangan, terus mereka tidak terhabiskan. Makanya mereka selalu berkata, ini aku Tuhan, orang miskin melayani Tuhan. Saat mereka di pembuangan, mereka terus hamba-hamba Tuhan itu bagaimana caranya? Ada cara untuk mereka supaya tidak memberikan persembahan yang berupa persembahan penghapus dosa, ukuran, itu semua tidak dilakukan, tapi bisa menggantikan, yaitu di dalam Mazmur. Dalam Mazmur itu, Mazmur 141 ayat 2 ada dikatakan, biarlah aku adalah bagimu seperti persembahan ukuran. Jadi mereka menggantikan persembahan-persembahan itu dengan doa. Doanya diawali dengan kalimat. Mereka mengawali kalimat doanya. Ini enani ma'asa. Yaitu apa? Ini aku Tuhan, orang yang miskin di hadapan Tuhan, ingin melayani Tuhan. Ya. Dan ini dari sini kita bisa tahu kenapa Tuhan Yesus mengucapkan sabda bahagia yang pertama yang Tuhan Yesus ucapkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena Tuhan Yesus menyatakan bertahun-tahun, ratusan tahun, dan kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi kalau berdoa di sinagog, ya, sampai hari ini mereka mengucapkan kata-kata ini. WL-nya itu selalu mengucapkan kata-kata ini. Ini dia lakukan terus. Karena apa? Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada mereka, ini aku, Tuhan yang menjawab doamu. Kalau kalian berdoa semuanya mengatakan, aku orang miskin Tuhan, yang ingin melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku, berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Jadi kalau kalimat pertama ini adalah menjawab. Kalau banyak orang yang sekarang bertanya, di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya Tuhan? Ini adalah pengakuan pertama Tuhan Yesus, bahwa akulah Tuhan yang menjawab doa. Ya, jadi kita belajar pagi hari ini, miskin itu harus miskin di hadapan Tuhan. Ya, kunci memiliki kerajaan surga. Kunci memiliki kerajaan surga itu adalah miskin di hadapan Tuhan. Artinya bukan miskin di hadapan manusia. Ya, miskin di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru itu ada dua kata miskin yang selalu dipergunakan, yaitu kata pertama itu penes dan yang kedua itu adalah kalau penes itu adalah penes itu bagaimana orang bisa bekerja punya penghasilan sehari habis buat makan hari itu, besok nggak tahu makan apa lagi, itu disebut dengan penes. Kemudian pokos adalah orang yang hidupnya benar-benar mengandalkan sedekah, ya. Dan di dalam Matius 5 ayat 3 itu dituliskan dengan kosakata pokos, yang artinya apa? Berbahagialah orang yang miskin. Miskin di sini dengan kata-kata pokos artinya orang yang benar-benar mengandalkan sedekah dari Tuhan, mengandalkan hidupnya dari kasih Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita ini benar-benar miskin di hadapan Tuhan? Seperti orang-orang yang berdoa. Berdoanya dengan rendahan hati. Jadi setiap kali seakan-akan hidup kita itu nggak bisa apa-apa lagi selain mengandalkan sedekah Tuhan, mengandalkan kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi setiap kali kita harus merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita sedang minta sedekahnya Tuhan. Kita sedang minta kasih karunia-Nya Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada orang yang minta sedekah, minta kasih karunia-Nya Tuhan dengan tidak kerendahan? Ada. Kita menulis. Ada di dalam Lukas 18 ayat 9-14, panjang ya, nanti tolong dibaca sendiri. Ayat pertamanya itu dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Jadi ada orang kayaknya berdoa, kayaknya lagi di hadapan Tuhan, tapi doanya itu ngata-ngatain orang, ya. Doanya itu
Di dalam perikop yang dalam Lukas itu, ada orang yang berdoa, selalu berdoanya, ini aku nggak kayak orang ini loh Tuhan. Aku nggak lakukan loh Tuhan. Dia menyanjung-nyanjung dirinya. Dia sedang di hadapan Tuhan, tapi sejujurnya dia tidak sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak miskin di hadapan. Inilah yang Tuhan katakan, nggak akan mungkin bukan kerajaan surga. Asal kita mau mempunyai kerendahan hati, maka Tuhan katakan, kalau kita merasa miskin di hadapan Tuhan, maka kerajaan surga itu kita miliki. Kerajaan surga tidak hanya kita miliki nanti setelah kita pulang. Kerajaan surga itu tidak hanya kita miliki, kita rasakan setelah kita menghadap Bapa. Tapi kerajaan surga itu bisa kita rasakan saat kita ada di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Kerajaan surga itu identik dengan sukacita, sejahtera, ketenangan, ketentraman. Kalau kita melakukan setiap aktivitas kita, yang tadi pujian kita naikkan, setiap hari kita rasakan kasih Tuhan, setiap hari kita rasakan mujizat, itu artinya kerajaan surga turun atas kita. Kalau kita mau merasakan kerajaan surga itu turun, kita harus miskin di hadapan Tuhan. Artinya merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Setiap kita itu punya rasa miskin berbeda-beda. Ada yang miskin pengetahuan, ada yang miskin pengalaman, ya, ada yang miskin kesehatan. Saat kita merasakan kemiskinan-kemiskinan yang sedang kita alami saat-saat ini, ayo rendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui itu semua di hadapan Tuhan. Maka kerajaan surga itu akan turun. Kesaksian dari saya secara pribadi. Beberapa waktu yang lalu, saya benar-benar merasakan Tuhan, saya miskin banget di hadapan Tuhan. Saya miskin pengetahuan, saya miskin pengalaman. Saya nggak ngerti mesti berbuat apa di hadapan Tuhan. Yang saya selalu katakan, Tuhan tahu kemampuan saya terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Saat saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Kerajaan surga itu turun. Ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan. Saya selalu berdoa, Tuhan tuayan banyak, pengerja sedikit. Ya, Tuhan jadikan pelayan-pelayan yang ada, pengerja-pengerja yang ada, itu menjadi pelayan, menjadi pengerja yang militan. Kami kekurangan pelayan-pelayan Tuhan. Saya selalu berdoa minta Tuhan, kenapa? Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, pelayan-pelayannya kurang. Saat itu tuntunan Tuhan yang pertama, kerajaan surga itu turun. Benar-benar saat saya berdoa. Saya ingat Kamis 16 Juli tahun ini. Hal pertama yang Tuhan tuntun kepada saya, tambahin kursi. Di lantai 1 itu, kalau orang selesai ibadah, itu semua kayak disetrap, nggak bisa. Kalau yang ngobrol harus berdiri semua. Bagaimana kalau ini saat orang di atas lantai 2 penuh, tapi di bawah nggak ada kursi? Akhirnya tuntunan Tuhan yang pertama dikatakan Tuhan, ingatkan kepada saya Kamis 16 Juli. Tuhan katakan, tambahin kursi di lantai 1. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara yang selalu setiap hari mendoakan kami, bahkan menjadi saluran berkat di Cibubur. Terus kemudian, saat itu sudah terjadi, oke, berarti Tuhan minta supaya kapasitasnya diperbesar. Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa. Dan ini gimana Tuhan untuk pelayannya? Tuntunan Tuhan yang kedua, beberapa hari setelah saat itu, Tuhan katakan, bikin pelatihan untuk multimedia dulu. Ya, ada yang petugas multimedia kebetulan juga kuliah di Jogja. Akhirnya dia nge-post dan anak-anak yang sedang dipersiapkan belum terjun ke pelayanan. Akhirnya kami bikin pelatihan training untuk anak-anak teens youth di dalam multimedia. Ada beberapa anak
Karena anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang tiap hari berkomunikasinya dengan teknologi, mereka sangat cepat. Tapi bagaimana Tuhan bagaimana kalau untuk WL, bagaimana untuk singer, ya? Mau dilatih kayak apa kalau dia nggak punya talenta? Ya, WL itu nggak bisa. WL tunggal saat ini yang di Cibubur itu Kesha. Sampai Kesha katakan, Mami, yang datang bosen nggak ya? Kalau setiap kali WL-nya cuma ini lagi, ya. Tuntunan Tuhan ya. Kemudian yang berikutnya, saya pribadi itu nggak pernah berkomunikasi dengan Bu Vivi. Awal Agustus ya, setelah doa pagi, itu bisa-bisa Bu Vivi telepon saya. Katakan, tiba-tiba Bu Vivi itu bilang, jadwalin saya ya di Cibubur. Saya bilang, jauh loh ya, jauh loh ke Cibubur. Enggak, kata Bu Vivi. Dari Bandung itu ke tol cuma sejam. Katanya, saya biasa kok ke Cibubur. Bener, iya, Agustus ini jadwalin saya ya ke Cibubur. Terus akhirnya mulai, Tuhan, satu persatu kerajaan surga saat saya merendahkan hati, saat saya merasa miskin di Tuhan, itu satu persatu Tuhan jawab. Dan kemudian tuntunan Tuhan yang saat merasa miskin di dalam kesehatan. Sebulan yang lalu, ada seorang anak yang membutuhkan pekerjaan. Saya belum pernah ketemu sebelumnya dengan anak ini. Anak ini dari daerah, dan sebenarnya anak ini adalah anak dari sepupunya suami. Jadi anak dari sepupunya Pak Daud, cuman kami gak pernah ketemu. Terus kemudian setelah dia bersama kami, dia makan, saya lihat, kenapa kamu makannya dikit? Ya, saya biasa di pesantren itu dijatah. Jadi makan saya itu hanya satu centongnya itu bukan yang munjung, tapi centong sedikit, terus pakai kangkung beberapa lembar, kerupuknya cuma 2 kan. Oh gitu, ya udah, kamu sekarang tinggal di sini harus belajar makan lebih banyak supaya badan kamu sehat ya, saya kata. Saya belum menceritakan tentang Tuhan Yesus. Anak ini kan dia dibesarkan di pesantren. Saya belum cerita tentang Tuhan Yesus, biarkan semuanya proses. Akhirnya anak ini menceritakan kalau anak ini belum genap 17 tahun, dia sudah operasi tumor 2 kali. Kemudian setiap hari kami selalu cerita, menganggap bahwa anak ini adalah bagian dari kami. Lalu yang sangat kami bersuka cita, ulang tahunnya Kesha tanggal 25 Juli. Anak ini bilang ke saya, boleh nggak saya hari Minggu ikut ke gereja? Tanpa kami mengajak, anak ini minta ikut ke gereja. Kemudian anak ini ikut ke gereja. Beberapa hari yang lalu, hampir 1 bulan dia tinggal bersama kami. Anak ini kemudian merasakan sakitnya, tumornya itu kambuh. Itu sudah larut malam, dia tidak berani membangunkan, dan pagi-pagi sekali saya harus pergi ke sekolah NC. Terus kemudian saya lanjut kegiatan, dan akhirnya sampai tengah malam dia itu gak bisa ketemu saya, gak bisa cerita. Ternyata dia sakitnya kambuh. Akhirnya saya baru tahu setelah saya pulang. Besok minggu kemarin kami itu adalah 1 bulan dia bersama dengan kami. Saat dia ikut ibadah yang kedua kali, Kudus itu tuntun sebelum masuk ke dalam ibadah hari raya hari Minggu, kami selalu ada ibadah, yaitu doa persiapan. Hamba semua pelayan Tuhan ikut doa di situ. Roh Kudus ingatkan, doakan khusus anak. Akhirnya kami sebelum masuk di dalam ibadah itu, kami mendoakan khusus anak ini. Kami benar-benar, kami tahu banget bagaimana anak ini miskin di dalam kesehatan. Dan kami semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami merasa miskin di hadapan Tuhan. Minta sedekahnya Tuhan, minta perkenannya Tuhan, minta kasih sayang Tuhan, minta kasih karunia-Nya Tuhan. Yang pertama, anak ini sekalipun anak ini dalam kesakitan,
dia dikirim, kalau sampai dia dikirim Tuhan, dia dibesarkan di pesantren, dikirim ke keluarga kami, artinya ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat anak ini. Yang kami minta pertama, keselamatan. Kami berdoa bersama-sama, minta anak ini Tuhan sedekahkan, Tuhan berikan kasih karunia Tuhan keselamatan buat anak yang pertama. Kami berdoa, terus Tuhan, akhirnya Tuhan lawat. Anak ini dilawat Tuhan saat benar-benar kami merendahkan hati, kami merasa miskin di dalam kesehatan. Kerajaan surga itu turun. Anak ini benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan. Anak ini benar-benar mengalami kasih Bapa. Aliran kasih surgawi itu turun sampai dia bisa rasakan. Dan apa? Dia merasakan saat dia operasi tumor yang kedua. Tidak ada seorang pun yang bisa mengantar dia karena bapaknya nikah. Dia tidak boleh bertemu. Ya, dia kami peluk, dia rasakan kasih, dia kasih surgawi itu kasih yang dari Bapa yang selama ini dia tidak dapatkan, itu dia dapatkan. Saya mengucap syukur buat Tuhan, karena apa? Keselamatan, yang penting dia diselamatkan dulu. Kalau sembuh, Tuhan izinkan sembuh secara instan, puji Tuhan. Kalau sembuhnya secara berproses, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tapi ada hal yang penting, saat dia merasa miskin di dalam kesehatan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kerajaan surga itu tuh, damai sejahtera dia rasakan, sukacita, kasih yang dari Bapa itu dia rasakan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini setiap kita merasakan, saya ini miskin pengetahuan, saya miskin pengalaman Tuhan, saya nggak bisa memutuskan sesuatu di dalam pekerjaan saya. Kita di hadapan Tuhan, pengetahuan, pengalaman itu kita butuhkan untuk pertimbangan. Di saat kita mengambil keputusan, itu diperlukan kasih karunia Tuhan. Kerajaan surga itu turun atas kita. Sebab itu yang hari-hari ini merasa miskin di hadapan Tuhan, miskin pengetahuan, miskin pengalaman, miskin kesehatan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta sedekahnya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan pagi hari ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Shalom.